ada di Indonesia sendiri. Salah satunya tadi kita sempat mengangkat masalah UMR. Nah, kalau menurut Anda sendiri sampai saat ini mengapa terjadi begitu besar ketimpangan antara pembangunan dan juga bisa dikatakan infrastruktur yang ada di Indonesia bagian barat seperti di Pulau Jawa dan di Sumatera dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia? Iya, memang persoalan kesenjangan atau ketimpangan antar wilayah di Indonesia kan jadi satu pekerjaan rumah kita bersama. Artinya tidak mulai sejak tahun 2004 itu pun dirasakan oleh pemerintahan SBY dan artinya dalam pemerintahan SBY ini ada satu pendekatan yang mungkin kita harus dorong adalah pendekatan yang berbasis kewilayahan. Artinya kita mencoba untuk tetap menjaga ekonomi yang telah tumbuh di Pulau Jawa, tetapi terus mendorong investasi, mendorong perluasan ekonomi keluar Jawa. Kalau tadi UMR itu sebenarnya salah satu instrumen biaya untuk menaikkan kapasitas ataupun daya dukung orang per orang atau keluarga misalnya di luar Jawa. Tetapi kami melihat bahwa ada instrumen lain yang juga harus saling melengkapi bagaimana meningkatkan daya kapasitas keluarga per keluarga. Sebenarnya kalau wilayah. Bapak kalau berbicara soal masalah pembangunan infrastruktur sendiri, fokusnya dari pemerintah sendiri kemana sih, Pak? Kalau pengembangan wilayah tentu kita tetap ekonomi Jawa ini kan hampir pergeserannya kalau dari 2004 sampai sekarang mungkin sekitar kita masih sekitar 58 atau 60% ekonomi Jawa ini kontribusi terhadap nasional, sehingga kita bagaimana menaikkan kontribusi ekonomi dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan kepulauan Maluku dan Papua. Sehingga kalau kita lihat instrumen kebijakan fiskal juga harus baik kebijakan sektoral maupun kebijakan yang melalui dana transfer daerah, artinya ini fiskal ditingkatkan. Kemudian yang kedua adalah tentu di situ ada infrastruktur dan sebagainya. Kemudian kebijakan investasi. Kalau kita melihat memang investasi di Jawa masih cukup besar karena memang kan infrastruktur telah ada, kemudian energi telah ada, kemudian ketersediaan buruh atau pekerja, sehingga pemerintah mencoba untuk terus mendorong investasi ke luar Jawa dengan beberapa insentif. Kemudian yang ketiga, kita memang menyadari yang tadi bincang di dalam res tadi disampaikan, tingkat kemahalan harga itu memang cukup besar, terutama tidak hanya di wilayah timur Indonesia, tapi wilayah-wilayah yang memang terisolasi, Kepulauan Riau, di daerah perbatasan, kemudian Kalimantan, di Kepulauan Maluku maupun Papua dan beberapa wilayah di Sulawesi. Kalau kami lihat bagaimana strategi untuk menurunkan tingkat kemahalan ini, karena itu yang membuat disparitas harga dan daya dukung